Seorang pria mengatakan bahwa ia hanyalah penghuni planet bumi, tempat yang beradab, sementara itu pria tua itu memuntahkan darah. Seorang anak memanggil CEO tua itu, mengatakan bahwa ibunya memintanya untuk membawakan ini untuknya. Pria tua itu berterima kasih dan anak itu meletakkan roti kecil di tanah lalu meminta agar ia lekas sembuh dan membuat sabun itu lagi. Dengan itu, gadis kecil itu pergi di tengah badai salju. Dan sekali lagi ia berkata, "Aku adalah penghuni planet bumi, seseorang yang datang dari dunia yang beradab." 50 tahun yang lalu, ia tidak tahu bagaimana caranya, tetapi ia sampai di dunia aneh ini. Ia sedang dalam perjalanan menuju sebuah seminar bersama rekan-rekan perusahaannya, ketika mereka terseret oleh tanah longsor. Tampaknya, jelas, semua orang telah meninggal. Namun, mereka terbangun di dunia aneh ini. Di hadapan rubah raksasa berekor 3 dan seekor ular berkepala 2 yang aneh. Orang-orang dengan kekuatan terbang di langit, itu mengingatkannya pada beberapa novel yang ia baca sesekali. Meskipun ia, dengan pengetahuannya tentang hal itu, tidak pernah membayangkan bahwa semua rekan-rekannya akan memiliki kehidupan yang jauh lebih baik daripada yang ia jalani. Makhluk yang dikenal sebagai para bijak muncul dari langit dan terkesan dengan bakat yang dimiliki teman-temannya. Dan masing-masing dari mereka dibawa ke berbagai belahan dunia dan langit. Di tempat itu hanya tinggal ia dan Direktur Kim. Untuk beberapa alasan, keduanya memiliki harapan bahwa, karena mereka juga datang dari dunia lain, sesuatu yang istimewa pada akhirnya akan terjadi pada mereka. Namun, waktu mulai berlalu. Mereka menyadari, ia dan Direktur Kim tidak memiliki sesuatu yang istimewa. Semua yang bisa mereka lakukan hanyalah pekerjaan manual untuk bertahan hidup. 6 bulan kemudian, Direktur mengatakan bahwa ia tidak akan bisa terus hidup. Dengan cara ini, mengumpulkan sedikit uang yang mereka dapatkan, ia membeli sebuah buku seni bela diri dasar yang dijual di setiap jalan. Namun, anehnya, hanya dalam 3 bulan, ia menguasai buku itu dan menjadi master bela diri. Ia mulai bekerja untuk negara dan mempelajari seni bela diri yang semakin canggih. Dalam waktu singkat, ia menjadi seorang prajurit yang kuat yang dikenal di seluruh dunia, sementara sang protagonis tertinggal. Sampai hari ini ia masih bertanya-tanya, apakah ada sesuatu yang istimewa yang tersimpan untuknya. Ia selalu percaya akan hal itu. Namun, waktu berlalu dan tidak ada yang terjadi. Dan sekarang, setelah 50 tahun, ia hanyalah seorang pria tua yang akan meninggal karena flu. Sendirian, ia telah berusaha sebaik mungkin untuk bertahan hidup. Ia belajar bahasa tempat ini, cara menulis, cara menghasilkan uang, membeli sebidang tanah kecil dan membangun rumahnya sendiri. Dengan pengetahuannya tentang tanah, ia membuat hal-hal seperti, misalnya, sabun untuk dijual dan menghasilkan uang. Dunia ini jauh kurang beradab dan ia tahu beberapa konsep yang baru di sana. Namun, dunia bela diri di sini sangat kompetitif. Resepnya segera dicuri dan orang-orang yang memiliki lebih banyak uang berinvestasi dalam produksi yang jauh lebih besar dan ia agak tersingkir dari pasar. Hanya di cerita lain saja kamu bisa mengarang, sabun jadi miliarder, bung. Sejak saat itu, punya cukup hanya untuk mendapatkan uang seminimal mungkin pun tidak mudah, dan sekarang dia terbaring di sana menunggu kematian. Setelah ditolak oleh dunia ini, dia bertanya-tanya apa yang mereka harapkan darinya. Dia sudah mencoba yang terbaik. Lalu, mana jalan yang benar? Mengapa dia dipilih jika dia tidak istimewa? Dan mengapa dia harus terus hidup hanya untuk semua yang dimilikinya direnggut saat itu? Dia bahkan tidak punya energi lagi untuk menjaga matanya tetap terbuka sambil berpikir bahwa yang dia inginkan hanyalah sedikit kekuatan lebih. Atau mungkin kesempatan. Dan begitulah, bung, dia meninggal, namun, kita tidak bisa mengakhiri semuanya di sini. Dan di sana dia terbangun, menatap tangannya sendiri, bertanya-tanya mengapa dia hidup. Dan mengapa dia mengenakan pakaian yang sama saat dia tiba dari bumi. Di depannya ada semua orang yang bekerja bersamanya. Dengan sakit kepala, bertanya-tanya di mana mereka berada, dan disitulah dia menyadari. Dia datang ke dunia ini dengan kekuatan, ya, bung, kekuatan regresi. Tak lama kemudian, salah satu pria di sana, ya, yang kurasa adalah si King itu, berkomentar, ya, bahwa mereka sedang dalam perjalanan. Lalu, bagaimana mereka bisa berakhir di sana? Jelas ini persis hari pertama mereka tiba. Tepat setelah kecelakaan, anehnya, saat bumi bertabrakan, dia melihat cahaya aneh dan membuka matanya di sana. Tapi masalahnya, bung, itu terjadi 50 tahun yang lalu. Sulit baginya untuk mengingat bagaimana sebenarnya hal-hal bekerja. Seseorang memanggil manajer sel sementara anak kita di sana ingin tahu, ya, apa yang harus dia lakukan sekarang setelah dia beregresi.
Sebagian besar cerita regresi, orang memanfaatkan informasi dari masa depan. Namun, semua yang dia pelajari hanyalah cara membuat sabun, dan dia bahkan tidak ingat masa lalu karena, ya, dia sudah hidup terlalu lama dalam hal itu. Pria yang memanggilnya berteriak memanggil Tuan Andrew, dan menyuruhnya melihat ke sana dan berhenti mengabaikan semua orang. Bung, anak kita akan meminta maaf karena tidak menoleh. Dan si pria itu tiba-tiba memberinya pukulan ke wajah. Para gadis di sana, si bodoh, semua ternganga. Bingung, pria yang memanggilnya mengatakan bahwa dia bodoh yang pasti tertidur saat mengemudi. Dan membuat semua orang jatuh ke lubang itu. Sepertinya, pria itu tidak tahu bahwa mereka benar-benar mati. Karena dia bilang hampir semua orang mati. Kawan, biar ku kasih tahu sedikit tentang ini, Tuan Andrew. Namun, dia telah melupakan satu hal. Sudah lama sekali, ya, tidak ada yang memanggilnya manajer lagi. Makanya dia tidak sadar kalau pria itu merujuk padanya. Dan pria itu bertanya apakah manajer sel ingin kehilangan pekerjaannya. Saat mereka kembali, sang protagonis mengenali pria itu sebagai kepala seksi Honrei. Putra seorang petinggi, Bung, seorang bajingan yang, ya, hanya mendapatkan jabatan karena putra seorang direktur. Begitu, semacam itulah, 32 tahun, hidup murni nepotisme. Dan si brengsek yang selalu membuat hidupnya sulit. Pria itu di sana memaki-maki sementara semua orang memintanya untuk tenang. Sang protagonis mulai teringat bahwa memang pada hari dia mengemudi, dia memang agak lelah. Itu karena si jin sialan itu membuang semua pekerjaannya agar diselesaikan oleh anak kita. Belum lagi, dia bahkan bukan orang yang seharusnya menyetir dalam perjalanan ini. Pria itu berteriak di sana, semua orang mencoba menenangkan. Sementara sedikit demi sedikit ingatan sang protagonis kembali. Pada hari itu di masa lalu, sesuatu yang serupa terjadi, dia mengira dirinya lah yang salah. Dia terus-menerus meminta maaf dengan sangat merendah, dan begitulah cara dia melanjutkan hidup. Selama 50 tahun berikutnya, selalu meminta maaf, menundukkan kepala. Bahkan ketika para bandit merampoknya, dia meminta maaf, ketika seniman Marcelo mempermalukannya, dia meminta maaf. Namun, setelah bertahun-tahun menjalani hidup seperti itu, dia mulai menyadari, kamu perlu mengendalikan perilakumu di dekat orang-orang yang tidak bisa kamu hadapi. Namun, ada situasi yang berbeda. Dengan ini, dia memanggil ketua John dan mengatakan bahwa dia tahu John marah. Namun, sekarang bukan saatnya untuk saling menyalahkan. Wah, si John itu datang dan memberinya satu pukulan lagi. Sambil menghina ibunya, astaga. Dan dia lalu memukul pipinya dengan keras. Aku pikir anak kita akan membela diri. Ah, tunggu sebentar. Dia memberikan tatapan tajam, wah, mengatakan bahwa dia tidak akan pernah harus berlutut kepada siapapun. Yang bisa dia hadapi, rasakan pukulan di pipi itu kembali. Nak, semua orang ternganga, dia maju sambil mengatakan bahwa di kehidupan sebelumnya dia telah dipukuli oleh banyak seniman bela diri berkali-kali. Rasakan satu pukulan lagi, dan dia teringat, wah, para bandit jauh lebih agresif dan bahkan hanya karena mengumpulkan herbal di gunung, dia dipukuli. Hal yang sama terjadi ketika dia tidak membayar pajak. Nah, dan sekarang dia di sana memukuli orang gila itu. Di dunia yang kejam ini, dia berhasil mendapatkan sesuatu yang tidak dimiliki orang-orang ini saat itu. Dia tahu persis bagaimana pikiran manusia bekerja. Saat kamu melayangkan pukulan tepat di tengah mata, ketakutan akan semakin membesar setelah menerima beberapa pukulan lagi. Hanya dua kata yang secara naluriah keluar dari mulut. Saat itu, John, gemetaran, hanya mengucapkan kata-kata terkenal, maafkan aku. Jadi, sang protagonis mungkin tidak memiliki bakat mitis yang dicari para petapa langit itu, juga bukan kehebatan bela diri yang diperlukan untuk menjadi terkenal di dunia ini. Namun, dia memang memiliki kemampuan untuk mengubah takdir. Si jin bodoh itu ada di sana dengan tangan di kepalanya. Terikat, sementara orang-orang memanggil sang protagonis, dan memintanya untuk sedikit tenang. Kan? Wah, bagaimana dia bisa memukuli rekannya seperti itu? Anak kita sudah memainkan kartu sebagai orang normal, kan? Mengatakan bahwa dia tidak sengaja lepas kendali dan semacam meminta maaf di sana. Manajer King berkata bahwa, kan, tidak ada gunanya meminta maaf kepada mereka. Si jin itu mungkin sudah melewati batas, tapi dia berlebihan dalam menghajar orang itu sampai seperti itu. Sang protagonis tahu bahwa, dari semua orang, satu-satunya yang akan tetap bersamanya adalah Direktur Kim. Kan? Lalu dia semacam setuju dengan pria itu, orang ini akan menjadi salah satu seniman bela diri terkuat. Begitu dia mulai belajar. Jadi dia harus mendukung pria ini dan tetap dekat. Jelas, semua ini adalah rencananya.
Untuk saat ini, dia menghampiri John dan meminta maaf, mengatakan bahwa dia benar-benar bereaksi berlebihan. John ingin mengatakan sesuatu, "Nak," tapi dengan tatapan sekilas di sana, dia sudah berbalik ketakutan setengah mati, lalu melirik ke hutan itu, "Kan?" dan mengatakan bahwa mereka harus keluar dari tempat ini dan semacam mencari desa, atau semacamnya. Anda tahu, itu hal yang logis untuk dilakukan, namun sayang sekali, logika tidak berfungsi di dunia ini. Di sana adalah dunia para abadi, kawan, di mana setiap orang ingin memastikan keabadiannya sendiri, dan satu-satunya aturan yang ada di tempat ini adalah yang kuat memangsa yang lemah. Siapapun di dunia ini, dengan pedang di tangan, akan berjuang demi ketenaran dan kehormatan. Nama hutan ini adalah jalur pendakian. Sayangnya, tidak ada negara, desa, atau apapun di dekat sini, maka, dia memanggil seseorang dan berkata, "Kan, bahwa matahari akan segera terbenam, jadi, mungkin mereka harus membuat perkemahan di tempat yang aman." Pria itu setuju, mengatakan bahwa dia benar, tapi ingin tahu, "Kan, di mana mobil mereka yang penuh persediaan itu?" Jika mereka mendapatkan itu, mereka bisa bertahan hidup dengan mudah. Anak kita sudah tahu bahwa itu disayangkan, namun mobil itu tidak akan ditemukan sama sekali. Masalahnya adalah mereka tidak akan percaya. Jika dia mengatakan itu, dia semacam bisa mencoba meyakinkan orang-orang ini bahwa tidak bisa menemukan mobil itu, atau dia punya rencana lain. Dia mengatakan bahwa ide terbaik, untuk saat ini, adalah membagi diri. Satu tim mencari mobil sementara tim lain membuat perkemahan. Dengan begitu, kan, mereka menjamin kedua kesempatan itu. Karena itu keputusan yang logis, kan, semua orang akhirnya setuju, dan malam pun tiba. Jelas, mereka tidak menemukannya dan membuat api unggun. Gadis bermata biru itu, yang aku masih tidak tahu namanya. Ingin tahu, di mana mobilnya? Mereka mengalami tanah longsor. Jadi, kan, kemana perginya barang itu? Yang semua orang komentari adalah tidak ada yang tahu. Kau bertanya pada orang yang salah. Semua orang di sana tersesat. Orang-orang sedang makan semacam kacang-kacangan di sana yang lumayan enak. Dan tuan itu mengatakan bahwa dia menemukannya. Tapi tidak pernah berbohong, mereka tidak perlu khawatir. Ini, singkatnya, mengatakan bahwa situasinya sangat sulit. Namun, berkat dia, kan, sampai-sampai keadaan tidak terlalu rumit. Orang dari rombongan ini, dia sudah tahu bahwa dia adalah seseorang yang bisa mereka andalkan. Dan sekarang dia ingat bahwa dia mungkin sangat lelah. Karena hari pertama dia menyerahkan semua pekerjaan pada anak itu. Yang satu lagi dengan mata kuning itu mengatakan bahwa mentornya benar-benar selalu sangat cerdas. Para gadis itu semua memuji, kan? Sayangnya dia sudah tahu bahwa para wanita sialan itu akan meninggalkannya. Kawan, di kehidupan sebelumnya, tuan itu hanya menemukan gua ini setelah berjam-jam berjalan di dini hari. Dan sekarang dia bilang kalau dia menemukan ini di sini itu karena keberuntungan, sambil berpikir bahwa dia harus memanfaatkan momen singkat ini, karena ini adalah malam terakhir mereka bisa tertawa seperti ini. Tak lama kemudian, di bawah cahaya bulan, dia gemetaran, mengucapkan selamat datang kepada penguasa hutan. Seekor serigala berekor 3 di depannya berkata bahwa anak itu memiliki bau yang sangat aneh untuk manusia. Dia sudah hidup lebih dari 1000 tahun dan belum pernah merasakan hal seperti ini. Saat itu, orang-orang yang terbangun dari gua keluar dan semua orang juga terkejut. Dalam ingatan, sang tetua menyuruh semua orang berlutut dan menghormati penguasa hutan. Serigala itu berkata bahwa setiap kali bertemu manusia, dia teringat mengapa mereka bodoh dan kasar. Dia seharusnya sudah mencabut anggota tubuh semua orang, tetapi sepertinya salah satu dari mereka tahu cara menghormati hutan dan itulah sebabnya mereka akan dimaafkan. Namun, seperti yang sudah dikatakan, mereka berada di wilayah penguasa hutan dan harus membayar harganya. Maka, salah satu dari mereka harus menawarkan lengan untuk tetap di sana. Tuan Rio, teringat, di kehidupan sebelumnya, tidak ada yang tahu harus berbuat apa ketika makhluk itu muncul, dan mulai berteriak putus asa. Serigala itu kemudian mengambil semua anggota tubuh semua orang. Wah, mereka hampir mati. Setidaknya kali ini, rubah itu tampak menghargai cara dia bertindak. Namun, makhluk itu, sambil menjilat-jilat, ingin tahu siapa yang akan memberikan lengan. Sang tetua, sudah melihat di kehidupan sebelumnya semua orang kehilangan semua anggota tubuh. Jadi, itu tidak terlalu banyak. Satu lengan dari satu orang itu sedikit. Selain itu, orang-orang itu akan datang tiba-tiba dan menyembuhkan semua orang. Dengan cara itulah mereka selamat. Belum lagi, karena tahu hal seperti ini bisa terjadi,
Dia bahkan menyiapkan ramuan di sana yang membantu mengurangi rasa sakit. Dan saat itu, Vim, dengan berani dan nekat, dia bilang dia menawarkan lengannya. Semua orang terkejut dan rubah itu tidak bisa menahan diri sedetik pun. Selesai. Langsung saja menggigitnya. Wah, dia menarik lengan anak itu, semua orang merasakan sakit di sana. Dia merintih kesakitan, langsung pergi mengambil ramuan itu, mulai memakannya sambil menangis kesakitan. Dalam keputusasaan, sang rubah kemudian berkata bahwa dia mengira rasanya akan berbeda, karena baunya, tapi sebenarnya rasanya identik dengan manusia manapun. Bahkan, itu lebih buruk, karena dia terlihat memiliki urat yang sangat kotor. Tuan Relief, yang kelelahan, meminta maaf atas persembahannya, tidak cukup memuaskan. Namun saat itu, rubah itu kemudian berbalik, dan mengatakan akan membiarkan mereka tinggal selama 7 hari di wilayah ini dan tidak ada seorang pun di sana yang akan mati, berkat keilahiannya di hutan ini. Dia melompat dan pergi, dan dalam ingatan kelompok itu, mereka memanggil sang tetua, bertanya apakah dia baik-baik saja. Dia bilang ya, meminta bantuan untuk pergi ke gua. Karena dia yang pertama kali menemukan rubah itu, dia bilang dia berbicara dengannya sebelum mereka datang dan belajar sedikit tentang dunia ini. Dia mengungkapkan bahwa mereka sudah tidak lagi di bumi. Sontak, semua orang ketakutan, mengatakan bahwa mereka tidak menyangka hal seperti ini bisa terjadi. Tapi, mengingat mereka melihat rubah berekor 3 sialan, kan? Begitulah, kenyataan pahit mulai menghantam para pemuda. Dan pemuda kita di sana terpaku pada lengannya, mengatakan bahwa setidaknya mereka aman selama 1 minggu, karena apa yang telah dia lakukan. Orang-orang ingin tahu, kan, apa yang terjadi setelah 1 minggu itu. Dia bilang mereka harus menyerahkan sesuatu yang lain. Semua orang putus asa, tapi dia hanya mengatakan bahwa dia lelah dan perlu istirahat. Dia berharap semua orang mengerti. Malam tiba. Sepertinya, Diao mengatakan sesuatu, karena semua orang menentangnya. Sang protagonis sedang mendengar pria itu bertanya, siapa yang akan memberikan lengan dan kaki dalam 1 minggu? Pria dengan setelan Adidas itu mengatakan bahwa meskipun begitu, mereka tidak bisa menyerahkannya begitu saja. Dia sangat berguna dan dialah orang yang menemukan lokasi ini, kan? Dan bahkan memberikan lengannya. John mengatakan bahwa lebih baik memanfaatkan kehadirannya semaksimal mungkin, kan, nak, dan setelah itu membuangnya. Dia sudah kehilangan 1 lengan, dan tidak akan bertahan lama. Untuk saat ini, Joao sedang membuat rencana-rencana kecilnya. Nak, para pemuda itu di sana, lihat, tanpa 1 lengan, membentuk aura dengan tangan di saku. Dan, dari apa yang dia dengar dari percakapan orang-orang itu, sepertinya mereka ingin menangkapnya agar setiap minggu dia memberikan salah satu anggota tubuhnya. Kan, nak, dia mengambil sebuah batu besar sekali di sana, mengatakan bahwa dia tidak terlalu senang dengan ini, namun, dengan kekerasan yang dia pelajari. Selama 50 tahun terakhir, nak, akan mudah untuk menghabisi seorang Jeon, bahkan tanpa 1 lengan. Pria itu di sana membelakangi, berbicara, sementara dia bertanya-tanya apakah akan membunuh atau tidak membunuh. Dia menarik napas dalam-dalam, meletakkan batu itu, dan mengatakan bahwa, untuk saat ini, tidak. Ketakutan mungkin sedikit memengaruhi penilaian semua orang saat ini. Jika dia terlalu kejam, itu hanya akan memperumit hubungan masa depan yang perlu dia bangun dengan Direktur Kim. Sontak, dia mendengar seseorang menyuruh Jin diam, jika tidak, mereka akan mematahkan kakinya. Dia menyadari bahwa, meskipun Jin penuh dengan rencana-rencana kecil, masih ada orang di pihaknya. Malam tiba dan 1 hari lagi datang, nak. Berbeda dengan rubah yang memakan 1 lengan, ular berkepala 2 yang muncul hanya meminta sedikit darah. Ular yang sama ini, di kehidupan sebelumnya, nak, dia menghisap darah mereka, meskipun para malang itu tidak memiliki anggota tubuh, kan, tanpa kaki, tanpa lengan. Kali ini, si Tifo itu memberikan lengannya untuk diisap sedikit, dan dia hanya menjilat sebentar lalu pergi. Itu karena darah manusia, kali ini, adalah yang terburuk yang pernah dia rasakan, nak. Dia tidak mau lagi, tidak. Dia tahu bahwa ular itu tidak suka, karena darah pria itu berlumuran alkohol dan nikotin, nak. Selain kolesterol pemuda itu. Ini dia katakan pada John Ming, Raja, On, ikut dengannya mengambil beberapa herbal. Agak tidak sopan telah memanggil pria itu dengan nama lengkapnya, namun dia hanya bertanya, apakah dia lapar atau tidak. Pria itu bilang iya, kan, jadi, dia menyuruhnya segera datang, karena dia akan memberitahu herbal apa saja yang bisa dimakan. Dia sudah berencana untuk menyerahkan lengannya kepada rubah juga minggu depan. Jadi, jika dia mati,
Dia butuh seseorang seperti dia yang tahu banyak hal. John di sana terlihat canggung. Ya, itu memang rencananya, dan dia bilang senang mendengarnya dan berterima kasih karena sudah berbagi informasi. Namun, Anda tahu betul, Nak, rubah itu tidak akan kembali dan orang ini bahkan tidak akan punya kesempatan untuk menggunakan informasi itu. Adegan berikutnya, dia memarahi si bodoh John habis-habisan, bertanya berapa kali dia harus memberitahunya untuk tidak mengambil herbal yang salah. Orang itu di sana, ya, meminta maaf, dan pemuda kita berkata bahwa, rupanya, dia ingin membunuh semua orang. Terus saja memarahi orang itu, Nak, sambil membalas dendam atas kehidupan masa lalu, di mana aku mencoba menjelaskan bahwa dia butuh istirahat. Dia menggali herbal itu tanpa henti. Namun, Anda tahu bahwa si brengsek itu, Nak, melakukan segalanya untuk menghukumnya sejak hari pertama dia bergabung. Dan untuk itu, dia hanya menyuruhnya kembali bekerja, karena mereka harus menyelesaikan ini sebelum matahari terbenam. Beberapa waktu kemudian, Jin berhasil menemukan ginseng raksasa di tangannya. Dia bertanya apakah benda ini benar-benar normal, dan pemuda kita berkata, ya, sepertinya begitu. Tentu saja mereka tidak tahu bahwa ini, sebenarnya, adalah akar bambu kuning. Mungkin karena mereka berada di hutan pendakian, yang penuh energi. Biasanya, benda itu tumbuh seukuran kelingking. Namun, di tempat seperti ini, keadaannya berbeda. Benda itu tidak terlalu berguna bagi mereka yang bergantung pada energi spiritual, tetapi bagi mereka yang menggunakan kekuatan fisik, benda itu sempurna. Melihat hasil panennya bagus, John menjadi bersemangat dan ingin tahu berapa banyak lagi yang akan mereka temukan. Beberapa waktu kemudian, melihat ke cakrawala, aku tahu waktunya sudah tiba. Sebuah ledakan bercahaya terjadi di langit. John langsung tersungkur ke tanah. Semua orang meronta-ronta dengan tangan di kepala. Apa yang terjadi? Beberapa orang muncul di langit mengatakan bahwa ini kejutan telah menemukan begitu banyak orang berbakat. Pria berjubah kuning di belakang menyuruhnya untuk mengkonsumsi, karena mereka akan kehilangannya. Semua orang berdebat di sana, sementara Kim, ya, ingin tahu siapa mereka, ada apa ini, salah satu berjubah hitam. Berkomentar bahwa hanya 3 orang di sana yang memiliki akar spiritual dan sisanya tampak seperti manusia biasa. Dia mengulurkan tangan membuat bola emas, dan menyerang Jin di sana. Orang tua itu tampak bersemangat, mengatakan bahwa anak itu benar-benar memiliki kekuatan guntur emas. Seorang wanita berlipstik hitam, yang bahkan aku tidak tahu bagaimana mengatakannya, ya, Nak, mengatakan sekarang gilirannya dan memainkan musik saat itu juga. Anak laki-laki bermata biru mulai meronta-ronta, berteriak putus asa, sementara yang lain merayakan, mengatakan bahwa dia menemukan akar abadi yang sempurna. Pria berotot itu meletakkan tangannya di bahu sang kepala, dan Roller berkata bahwa dia memiliki tubuh suci. Dia akan dibawa sebagai murid Azura. Pria itu jelas agak takut, tidak tahu harus menjawab apa, sementara merasakan tekanan dari Bro. Namun, si lipstik hitam berkata bahwa mungkin dia akan lebih baik di lembah hantu, tempat yang sempurna untuk mencari keabadian dan menguasai langit. Mereka semua tampak sedang berdebat siapa yang akan mendapatkan si bocah itu. Sementara Kim agak bingung dengan semua yang terjadi ini. Tiba-tiba, pria berjubah emas itu mengeluarkan sebuah pot kecil dan menarik Joao ke dalamnya, mengatakan bahwa manusia terlalu ragu-ragu, dan dia akan membawanya ke jalan kenaikan, terlepas dari itu. Seorang manusia kekar melihat bahwa anak kita kehilangan lengannya karena rubah, ya, dan mengatakan bahwa dia benar-benar sangat berani. Dia bisa saja hanya seorang mortal biasa, tapi dia benar-benar anak yang luar biasa. Sang pria berterima kasih. Tapi, orang-orangnya sudah pergi, mengatakan bahwa pekerjaan mereka di sana sudah selesai. Mereka seharusnya memanfaatkan bahwa hutan ini akan aman selama 10 tahun, karena mereka telah melewati dari sana. Kim, putus asa, Bro, mencoba mengatakan bahwa mereka membutuhkan bantuan, karena tidak tahu bagaimana keluar dari tempat ini. Namun, para pria itu sudah pergi. Dia tahu Nak, di kehidupan sebelumnya dia berteriak dan berteriak, tapi diabaikan seperti serangga, jadi tidak ada gunanya. Setidaknya, seperti halnya tubuh semua orang dipulihkan di kehidupan sebelumnya, di kehidupan ini dia mendapatkan kembali lengannya. Kim, bagaimanapun, ingin tahu apa yang akan mereka lakukan untuk bertahan hidup di hutan seperti ini? Anehnya, gugusan bintang tampak bergerak ke arah tertentu. Dia bertanya-tanya mengapa demikian. Keesokan harinya, di dalam gua, gadis itu di sana sedang menderita, memuntahkan darah. Gadis lain di sana, yang berbaju hijau,
Yang, aku sudah sadar bahwa gadis-gadis ini mungkin tidak penting, karena sampai sekarang aku tidak tahu nama mereka. Dia berkomentar, ya, bahwa teman di sana, yang berbaju merah muda, sedang sakit, ya, apa yang harus kita lakukan? Sang pria hanya meminta untuk menunggu sebentar lagi. Siapa tahu ada yang muncul untuk menyembuhkannya, ya, itu akan menjadi kebetulan besar. Orang-orang merasa agak aneh, namun, saat itu juga seseorang masuk ke dalam gua dan mengatakan bahwa mereka, yang menderita di tempat ini, bagaikan semut yang ingin mengalahkan naga. Kim bertanya siapa dia, dan pria itu memperkenalkan diri sebagai Raja Naga Laut. Naga Raja Laut, Raja, Raja Laut Naga, Raja Laut Naga, naga sepertinya bagus, ya, kurasa itu dia. Dia berkomentar tentang mengendalikan badai, dan mengatakan bahwa dia melihat hujan di sini. Itu sebabnya dia tiba di tempat ini. Gadis yang jatuh di lantai, entah bagaimana, menggunakan semacam sihir untuk menciptakan ini. Dia merasa aneh, karena gadis itu tampak seperti wanita biasa, jadi bagaimana dia memiliki kekuatan sebesar itu? Selain itu, dia bahkan tidak menggerakkan cuaca secara sadar, yang lebih aneh lagi. Sang pria mengatakan bahwa yang bingung adalah mereka. Mereka belum lama tiba di tempat ini dan terus bermunculan orang-orang kuat. Seperti dia setiap saat, karena tampaknya mereka membawa pergi teman-temannya. Si Ruao itu tertawa dan berkata bahwa, tampaknya, beberapa rekan sudah tiba di sana dan melihat potensi dalam kelompok. Hampir ironis bahwa sekarang, secara kebetulan, dia juga muncul di hadapan wanita ini. Kemudian, dia bertanya apakah manusia fana ini mengerti di mana dia berada. Ini adalah tempat yang dikenal sebagai jalan kenaikan, titik transisi sempurna menuju dunia atas. Dan dalam beberapa bulan dari sekarang, gerbang kenaikan akan terbuka di sana. Ini adalah sesuatu yang terjadi sekali setiap 1000 tahun, dan karena itu, banyak makhluk dan orang berkumpul di tempat ini untuk mencoba melewati pintu ini. Dan itulah sebabnya begitu banyak orang aneh muncul di tempat ini. Tuan itu bilang dia mengerti, sementara siapa yang ingin tahu, bukan begitu, mengapa sisa teman-temannya dibawa ke urusan sekte ini? Dia bilang memang sulit bagi manusia fana seperti dia bisa mengerti. Bagi orang-orang di dunia ini, itu seperti sebuah memiliki sihir untuk memperbesar atau memperkecil ukuran benda, dan mungkin orang-orang yang membawa teman-temannya memiliki seluruh sekte dan kelompok mereka di dalam salah satu benda itu. Rencana mereka adalah melewati gerbang, membawa semua orang, termasuk dirinya sendiri, di dalam benda itu. Ada yang menjaga kastil naga laut di sana. Lebih dari 8.800 naga sedang tidur. Sekarang, aku tidak tahu apakah itu naga sungguhan atau naga anggota, ya? Karena dia bilang gadis itu sangat unik dan jika dia bergabung dengan kelompok itu, dia akan memiliki kesempatan untuk menjadi sesuatu yang luar biasa. Yang meminta dia untuk menunggu, mengatakan bahwa dia tidak bisa membawa gadis itu begitu saja. Namun, tiba-tiba, dia hanya berlutut. Dan, astaga, matanya hampir meledak dari kepalanya, dia hanya mengatakan akan menyerahkan darahnya padanya, dan menerimanya sebagai bagian dari kelompok. Ini adalah solusi terbaik untuk semua orang di sana. Selain itu, dia akan menasihati agar dia tidak pernah masuk ke jalur niat orang-orang di dunia ini. Sialan, nak, anak itu hampir meledakkan kepalanya, dan protagonis kita yang malang masih terkena dampaknya. Si jangkung itu pergi, mengatakan bahwa dia bersikap berbelas kasih, tetapi kebanyakan orang akan membunuhnya. Petir besar dengan gaya. Dia terbang keluar dari naga dengan gaya. Keesokan harinya. Ya? Hanya tersisa gadis ini yang kita belum tahu namanya. Astaga, dia tertawa seperti orang gila, mengatakan bahwa dunia ini kacau balau, dengan urusan naga, teman-teman dibawa pergi, orang terbang. Apa-apaan ini? Mungkin ini akan menjadi reaksi saya juga. Dan tuan itu, ya, pergi ke sana dan mengelus, mengatakan padanya untuk tenang. Namun dia, hanya meminta agar anak kita tidak dibawa pergi juga. Dia tidak akan bisa bertahan hidup di hutan ini sendirian, aduh, nak. Namun, dia hanya berpikir itu disayangkan, tetapi waktu mereka sudah habis. Tiba-tiba, dia mulai kesakitan, memegang kepalanya dan mengatakan ada sesuatu yang datang. King berlari untuk membantu, namun dia bilang sudah terlambat, dan apapun itu, sudah tiba. Tiba-tiba, muncul seorang kakek tua di atas singa mekanik. Oniha ke langit, yang satu itu keluar dari chat PT. Dan paman itu ingin tahu bagaimana bisa ada manusia fana di jalur ini. Namun, dia sendiri sampai pada kesimpulannya sendiri,
mengatakan bahwa tempat itu tidak stabil karena pembukaan gerbang. Pasti begitu cara mereka berakhir di sana. Sekarang dia ingin tahu dari para manusia fana siapa yang memancarkan kesadaran yang begitu luas itu. Dia merasakan kehadiran yang kuat. Seolah itu salah satu tetua bijak dari alam atas yang turun ke bumi. Dan karena alasan tertentu, dia yakin itu adalah gadis itu. Paman itu meminta si kakek untuk tetap di sana. Ingin tahu siapa dia, dan memberitahu bahwa gadis itu adalah rekan mereka. Namun nak, si kakek hanya meliriknya, dan sekali lagi direktur itu yang diserang. Oh, kasihan sekali, kawan. Setiap kali dia datang, dia selalu memukulinya. Anakku. Untunglah anak kita sempat meredam benturan itu, agar pria itu tidak mati. Namun, aduh, astaga, kawan, punggungnya jadi robek. Dan si kakek tua itu, tanpa keanehan apapun, pergi ke sana, memegang wajah gadis itu dan berkata bahwa anak itu akan dibawa bersamanya. Dia mungkin tidak memiliki dasar yang kuat. Namun, dengan bakat kesadaran yang dimilikinya, dia bisa membangkitkan kekuatannya. Dia menangis, memanggil keduanya. Namun, pria itu berkata sebaiknya dia melepaskan ikatan ini. Dengan dunia, apalagi sekarang dia sudah mengajukan tawaran ini. Ini, mereka berdua sedang terbang, dan sepertinya, dia akan membunuh, kan? Untuk memaksanya menerima. Namun, dia berkata dia akan menerima jika dia tidak membunuh, ya kan, kawan? Lebih baik begitu. Si kakek berkata sebaiknya dia melupakan semua ikatan yang dia miliki dengan dunia, dan dia berkata tidak apa-apa. Dia melepaskan mereka berdua, tapi tiba-tiba, dia mengarahkan pandangannya, mengatakan bahwa jika dia membiarkan mereka hidup, gadis itu akan tetap terhubung selamanya. Ah, syukurlah. Dia membuka sebuah portal di sana, ya kan, agar mereka kembali ke kota terdekat. Rendah hati, ya kan? Pria-pria lain yang datang bahkan tidak berbuat baik untuk anak-anak itu. Ya, memang mereka juga tidak punya banyak pilihan, karena sebenarnya, mereka tersedot oleh benda itu, nak, dan melalui cincin kecil tuan. Aneh, hanya mendengar gadis itu memanggil mereka. Namun, singkatnya, kawan, mereka berdua terbangun di tengah tempat yang ditinggalkan, mendengar orang-orang menjual tulisan, menjual kain, di sebuah tempat bernama Yango. Tuan itu membuka mata di gang itu. Dia bertanya-tanya di mana tepatnya dia berada. Ah, di kehidupan sebelumnya, dia tidak pernah jatuh ke tempat ini. Kalau begitu, sayangnya, dia tidak mengenalnya. Sepertinya, kakek tua itu mengatakan yang sebenarnya, ya kan? Dia melemparkan mereka ke tempat acak. Namun, karena alasan tertentu, dia masih merasa seolah ini sedikit familiar, menutupi matanya dari matahari di sana. Dia akhirnya mengenali tempat di mana dia pernah tinggal selama beberapa waktu, ibu kota Wango yang terkenal. Kota Seokyung. Dari apa yang aku mengerti sampai sekarang, ya kan, anak kita tidak punya kekuatan apapun, kecuali fakta bahwa dia bisa kembali ke masa lalu. Jadi, kompetisi para orang berbakat melawan anak yang kembali ke masa lalu. Tak lama kemudian, nak, mereka masih di gang, berbicara, dan paman kecil itu berkata dia tidak tahan lagi. Nak, dia masih kacau. Tuan itu berkomentar bahwa dia merasakan hal yang sama, dan ingin bangun seolah semua itu hanyalah mimpi. Paman kecil itu, kasihan sekali, menggaruk sisa rambutnya yang sedikit di sana, berkata bahwa sekarang semuanya kacau. Hanya tersisa mereka berdua. Setidaknya, mungkin mereka harus merasa lega, ya kan? Karena tidak dibawa oleh monster-monster itu. Namun, tuan itu tidak berpikir demikian. Dia mungkin sudah kembali ke masa lalu. Namun dia ingat bahwa mengikuti jalan ini, kawan, dia tidak lebih dari seorang pengumpul ramuan yang dipukuli setiap hari. Maka, dia sudah bilang bahwa apapun masa depannya, mereka tidak bisa terus-menerus diam di gang ini selamanya, begitu kan? Setidaknya mereka harus keluar dari sana. Kota ini luas, kita ke sana kemari, tapi Kim, nak, dia tidak mengerti sama sekali apa yang orang-orang ini bicarakan. Sepertinya semua orang membicarakan mereka, karena mereka sedikit banyak sedang diperhatikan. Namun, dia tidak tahu apa alasannya. Apakah pria tua itu yang mereka bicarakan, bahwa pakaian yang mereka kenakan lucu? Ah, semua orang di sekitar berbicara bahasa Mandarin. Padahal mereka berdua orang Korea, kan? Jadi pria itu agak bingung. Tapi rekannya, dia belajar bahasa Mandarin saat masih muda. Namun, pria tua itu, melihat punggung anak itu hancur, lebih khawatir tentang itu, daripada fakta bahwa dia bisa berbicara dua bahasa. Dan brengsek itu berbohong, nak, bahkan bukan bahasa Mandarin yang mereka bicarakan. Simbol-simbolnya agak mirip, namun suaranya sangat berbeda. Di kehidupan lalu,
Dia menghabiskan 2 bulan dihina oleh pengemis hanya untuk mulai mengerti apa yang orang-orang ini bicarakan. Namun, sekarang tidak ada alasan untuk khawatir tentang itu. Dia bilang bahwa, pertama, saatnya mendapatkan pakaian baru. Namun, pria itu sudah yakin, kan? Bagaimana mereka akan mendapatkannya, jika mereka tidak punya uang dan bahkan tidak bisa berkomunikasi dengan benar. Namun, si cerdik itu pergi ke toko herbal dan melemparkan ginseng gemuk itu ke tangan paman tua itu, yang terkejut. Dia segera memberitahu bahwa akar bambu kuning ini berumur lebih dari 800 tahun, jadi sebaiknya dibayar dengan harga yang bagus. Paman tua itu langsung menawarkan 15 batangan perak. Kurasa itu batangan, kan, nak? Dan itu terlihat banyak sekali. Bahkan pria tua itu terkejut. Sepertinya, di kehidupan lalu, dia tidak pernah berhasil mengumpulkan uang sebanyak itu. Kupikir aku akan menawar karena mengerti nilai, kan? Tapi brengsek itu benar-benar pengemis yang parah, nak. Dia langsung menerimanya. Tidak lama kemudian, mereka sudah berada di sebuah rumah besar sekali di sana, yang sepertinya disewa oleh anak laki-laki kita, atau dibeli. Dan dia sudah bilang kepada pria tua itu, siapa yang akan mengajarinya bahasa tempat ini? Sepertinya semuanya berjalan dengan sangat baik dan mudah. Namun, itu, nak, adalah kekuatan uang. Masalahnya adalah, untuk mendapatkan rumah ini, ditambah identitas palsu untuk keduanya dan pakaian, nak, menghabiskan hampir semuanya. Tersisa sedikit uang perak untuknya. Dan direktur tidak bisa berhenti memperhatikan bahwa punggung anak itu masih berdarah. Astaga anak ini, rawatlah itu. Nanti infeksi dan harus bereinkarnasi lagi. Maka, Qin bilang dia akan berhenti memanggil anak laki-laki kita si kecil, kan? Dan dia bilang bahwa, mulai sekarang, dia akan menjadi Sewyi. Beberapa saat kemudian, dia menjelaskan bahwa alasan mereka mendapatkan semua uang ini adalah karena ramuan-ramuan itu. Masalahnya adalah mereka akan kehabisan uang ketika ramuan itu habis. Jadi, hal pertama dan terpenting, adalah mendapatkan cara untuk menghasilkan uang secara terus-menerus. Tuan King sudah berpikir bahwa mereka bisa menjual sisanya, mengumpulkan uang dan memulai bisnis. Pria tua itu tahu, nak, bahwa pria itu mengelola sebuah perusahaan yang relatif besar. Jadi, itu bukan strategi yang buruk dan akan cukup bagi mereka untuk hidup. Tapi, hidup baginya tidak lagi cukup. Dia kembali ke masa lalu, kawan, dan di kehidupan ini dia akan bermimpi besar. Dia tahu bahwa, selain itu, Tuan King adalah seorang jenius bela diri, hanya dengan membaca beberapa buku murahan di jalanan. Kawan, dia berhasil menjadi seorang guru dalam beberapa bulan. Tidak lama kemudian, dia mendapatkan beberapa teknik yang lebih canggih, dan menjadi salah satu guru terbesar di dunia ini. Namun, bagaimana jika orang ini mempelajari teknik-teknik canggih sejak awal? Mungkin dia bisa mengantisipasi kelahiran pendekar pedang terkuat yang pernah dilihat dunia ini. Dalam setidaknya sekitar 30 tahun, dan, jelas, dengan itu dia akan mendapatkan manfaat maksimal selama dia dekat dengannya. Pada saat ini, dia memanggil direktur dan berkomentar bahwa, di dunia ini, dia sepertinya menyadari bahwa hal yang disebut seni bela diri sangat relevan. Mengingat hal itu, kemungkinan besar, jika mereka melakukan semacam bisnis, meraih kesuksesan apapun, mereka akan perlu tahu cara membela diri. Seorang direktur yang mengatakan dia pernah mendengar tentang hal itu. Namun, sejauh mana? Ya, setahunya, seni bela diri hanya diajarkan kepada mereka yang termasuk dalam sekte. Bagaimana mereka akan belajar? Anak kita sudah menyadari bahwa si brengsek itu tahu sedikit tentang dunia bela diri. Dia tidak sepenuhnya bodoh. Ini menjelaskan bahwa di kota ini ada 7 sekte terkenal. Ada pembunuh iblis, yang buta. Tidak mungkin aku akan menyebutkan nama ketujuhnya, yang tidak akan pernah kita ingat, tapi, sepertinya, aku akan terpaksa mengatakannya, karena sekte pembunuh iblis. Menggunakan teknik pedang dan bilah. Ada kuil para biksu Buddha, ya, yang bertarung di sana seperti gaya Karate Kid itu. Ada sekte Raul, yang merupakan para cerdik pandai yang berani, dan sekte 7 misteri. Sepertinya 3 di antaranya adalah sekte iblis. Dan tidak banyak yang diketahui selain fakta bahwa mereka mahir dalam sihir dan, tentu saja, ya, melakukan banyak hal ilegal. Dia bertanya, dari semua itu, atau siapa yang paling disukai? Dia menjawab bahwa dia suka, tentu saja, sekte pembunuh iblis. Seorang guru sejati, di tempat seperti ini, harus menggunakan pedang, dan mempelajari teknik bilah. Yang kelima terkesan, dia bahkan tidak perlu meyakinkan orang ini untuk mengikuti.
Persis jalan yang sama yang dia ikuti di kehidupan sebelumnya. Orang itu ingin tahu, namun, ya, bagaimana dia sudah tahu semua ini? Anak kita mengatakan bahwa ketika dia sedang bernegosiasi dan mendapatkan identitas, dia melihat beberapa orang berbicara. Dan, kawan, terjadi lompatan waktu pertama kita selama 3 bulan. Di depan sekte itu, orang-orang bertanya, apa yang mereka lakukan di sana? Aku rasa Seu kesayangan kita adalah seorang pria di sebelah kiri, ya, yang mengatakan dia membawa kakak laki-lakinya di sana, yang tertarik untuk belajar seni bela diri. Rob, dengan pakaian Goku, sepertinya tidak terlalu bersemangat dengan ini. Namun, dia melihat dari pakaian bahwa orang-orang itu pasti punya banyak uang. Mereka sedang membutuhkan. Meskipun begitu, dia meminta maaf dan mengatakan bahwa belajar seni bela diri di usia ini akan hampir mustahil. Seu Eri kesayangan kita bersikeras, meminta agar setidaknya bisa bertemu seseorang dari petinggi, ya, kawan, sambil menyelipkan uang kecil. Beberapa waktu kemudian, sudah di dalam sekte. Seseorang bertanya apakah mereka benar-benar hanya ingin belajar untuk membela diri. Pemuda kita membawa sekarung koin perak dan bilang ya, hanya itu yang mereka inginkan. Begitu si paman tua melihat uang itu, langsung bilang tidak masalah. Mereka bisa menjadi murid luar. Tapi bagus kalau mereka tahu, nak. Dan tidak ada perlakuan khusus, ya, bagi yang masuk lewat donasi. Selain itu, mereka hanya akan menerima 1 dari 2 orang itu yang akan protes tentang ini. Namun, saat itu juga, pemuda kita menerima, mengatakan bahwa itu sempurna bagi mereka. Pria itu sudah pergi, mengatakan bahwa tidak masalah, jadi tinggal datang menemuinya di sana dan bergabung dengan murid-murid lainnya. Kim bertanya pada pemuda kita, apakah tidak apa-apa jika hanya dia yang belajar seni bela diri? Dia akan memilih kelompok yang berbeda jika dia tahu ini akan semahal ini. Pemuda kita menyuruhnya untuk tidak khawatir. Dia juga tidak pernah pandai dalam olahraga, nak. Sementara dia akan mengurus bisnis untuk saat ini, Kim pergi dan belajar seni bela diri itu. Paman tua berterima kasih, tapi mengatakan bahwa dia tidak tahu apakah dia benar-benar akan bisa belajar banyak hal. Pemuda kita menyuruhnya untuk percaya pada dirinya sendiri dan mencoba sebelum menghakimi. Lompatan waktu lagi. 7 bulan kemudian, dalam kompetisi di dalam sekte, seorang manusia di atas tahta ingin tahu dari mana orang ini berasal. Jelas, kan? Itu adalah Tuan Kim yang mengalahkan semua murid yang telah bertahun-tahun di sekte. Menguasai seni bela diri berarti memahami makna sejatinya dan menyelaraskan tubuhmu dengannya. Seseorang dengan pengetahuan rendah, paling banter, menjadi prajurit kategori ketiga. Dan untuk maju dari titik ini dan seterusnya, kamu membutuhkan lebih banyak dan lebih banyak pengetahuan. Orang-orang menyerangnya, mengatakan bahwa dia adalah orang luar, dan tidak akan pernah mengalahkan mereka. Jelas bahwa lebih banyak pengetahuan berarti kamu telah menginvestasikan lebih banyak waktu, dan juga telah berusaha lebih keras. Namun, orang-orang tertentu memiliki bakat yang cukup untuk menertawakan semua urusan pengetahuan ini. Mereka memiliki bakat yang cukup untuk maju melalui banyak tahapan sekaligus. Sekte pembunuh iblis sudah terkenal karena memiliki banyak anggota seperti itu. Hanya saja, untuk pertama kalinya, seseorang dari luar muncul dan mengalahkan semua murid hebat itu hanya dalam 7 bulan. Direktur Kim menjadi seorang prajurit kategori pertama yang telah menguasai semua teknik di tempat itu. Paman tua, yang geram, tahu, kan, nak? Agar seseorang bisa berkembang secepat itu, mereka membutuhkan banyak sekali seniman bela diri untuk memberikan dukungan. Belum lagi, orang ini adalah orang luar yang tidak pernah, ya, memiliki kontak sama sekali dengan seni bela diri. Jadi, bagaimana ini bisa terjadi? Seolah tradisi tempat itu sendiri telah bertekuk lutut di hadapan pria ini. Wah, gawat, dan memberi perintah untuk menangkapku. Lalu, pemuda kita, ya, nak, dia sudah menduga. Seseorang dari luar yang menguasai tempat ini dalam 7 bulan membuat segalanya kacau. Karena hal itu, orang-orang menuduhnya sebagai mata-mata. Namun, meskipun di penjara, si brengsek itu sedang berlatih. Yang Bapak tidak mengerti adalah kenapa dia juga di penjara, nak. Dia tidak tahu apa-apa soal seni bela diri. Tapi sekarang dia ada di sana bersama si tolol itu. Anak kita bertanya, apa direktur tidak khawatir, nak? Banyak orang curiga dia adalah mata-mata. Biasanya, dalam cerita semacam ini, mereka akan menghancurkan seni bela dirinya, memotong lengannya entah bagaimana caranya, dan mencegahnya untuk bisa bertarung. Direktur, bagaimanapun, menjawab bahwa dia sudah tahu tentang itu,
Hanya saja entah mengapa dia merasa bahwa terus berlatih adalah satu-satunya cara untuk melewati rintangan berikutnya. Dan di dalam hatinya, dia sudah tahu bahwa setelah melewati ini, dia masih akan maju ke tahap berikutnya. Bapak tahu betapa luar biasanya itu, menjadi pendekar kelas 1. Saja sudah mengesankan, namun, maju dari sana adalah sesuatu yang hanya bisa dicapai oleh para master sekte. Ini sudah merupakan level yang, paling banyak, ada 1000 pria dengan kekuatan ini di dunia ini, belum lagi setelah itu, satu-satunya yang tersisa adalah puncak, di mana pada dasarnya kau tidak tersentuh saat itu. Bapak yakin? Orang ini akan berada di puncak dunia bukan dalam 30 tahun lebih awal dari yang dia bayangkan, tapi sekitar 40 tahun lebih cepat. 7 hari kemudian, ada manajer muda itu di sana. Dengan bunga-bunga kecil berterbangan di sekelilingnya, menyerap energi, dan Bapak sudah tahu bahwa itu adalah hal yang hanya muncul pada seniman bela diri dan mencapai dekat puncak ini. Dia bangkit, memberitahukan bahwa dia telah melewati rintangan dan sekarang tidak lagi takut pada pemimpin sekte ini. Anak kita memuji, mengatakan bahwa bakatnya melebihi apa yang dia harapkan. Paman itu mengatakan bahwa dia juga terkesan pada dirinya sendiri. Dia tidak menyangka memiliki bakat seperti itu. Mungkin itu karena saat dia masih kecil, dia membaca banyak sekali cerita bela diri. Tepat pada saat itu, beberapa orang masuk berlarian, memberitahukan bahwa waktunya telah tiba. Mereka telah menerima perintah dari pemimpin untuk menghancurkan inti energi mereka. Ini karena mereka sekarang yakin bahwa dia adalah si terkutuk dari sekte iblis. Dia menatap tajam anak kita, ya, mencoba menenangkan semua orang, mengatakan bahwa dia sudah mengaku kalau tidak ada seorang pun di sana yang mata-mata. Salah satu orang itu menyuruhnya diam dan meninju wajahnya, Nak, memperingatkan bahwa dia sudah mendengar mereka berbicara dalam bahasa kode, dan yakin bahwa mereka bukan orang jujur. Namun, saat itu, Viu Kim sudah menghunus pedangnya, melukai tangan orang itu, Nak. Luka itu begitu presisi sehingga tidak sampai memutuskan tangan, tapi melucuti senjatanya. Dan Kalfau memperingatkan bahwa dia sudah menjelaskan bahwa ini adalah sekte pertamanya. The Rock Goku datang untuk menyerang dengan pedang. Namun, Nak, dalam beberapa detik saja, semua orang sudah menerima tepukan kecil yang sama di tangan dan menjatuhkan pedang mereka. Semua orang sudah berlarian panik di koridor, mengatakan bahwa, anehnya, dia tampak berada di puncak seni bela diri. Nak, saat itu, King memanggil anak kita dan memberitahukan bahwa dia akan pergi ke sekte lain untuk berlatih dan ingin tahu apa yang akan anak kita lakukan. Anak kita, yang tidak bodoh sama sekali, mengatakan akan mengikutinya. Kalian bisa pergi, misalnya, ke sekte naga non-ortodoks. Paman itu mengatakan akan menemuinya di sana. Nak, dan adegan berikutnya, dia sudah ada di puncak gunung dan, wah, gila, Nak, King itu sudah berlumuran darah di sana. Dia bertanya kenapa dia begitu lama, dan seseorang tertawa, mengatakan bahwa direktur sedikit lebih cepat darinya, Bung. Dan, menyadari kondisi pedangnya, dia sudah tahu bahwa orang ini sama sekali bukan orang yang kejam. Namun, dunia ini sudah mengubahnya. Akan menjadi impian jika suatu hari dia bisa kembali ke kehidupan damai di bumi. Jika dia bisa memilih untuk kembali, dia akan memilih ke sana. Dia lelah dengan kekerasan dunia ini. Namun, semua itu tidak penting, karena sekarang dia ada di sini dan akan melakukan apapun yang diperlukan untuk bertahan hidup. Setelah dikhianati oleh Aceita pertama, mereka menyerbu rumah naga dan menguasai segalanya. 2 tahun kemudian, mereka menjelajah ke wilayah Iwango dan terus mengalahkan banyak Aceita. Dan pada tahun ketiga, semua lambang dari seluruh Aceita sudah berhasil dipotong olehnya. Dalam waktu singkat di wilayah itu, dia dijuluki sebagai seniman bela diri terkuat di seluruh langit, dan dia menggunakan kekuatannya ini untuk menyatukan para Aceita dan membentuk aliansi. 7 tahun kemudian, kita maju ke sini. Ya, dia dan direktur sangat dekat seperti saudara. Mengabaikan perbedaan usia di antara mereka, mereka bahkan berhasil menciptakan seni bela diri khusus untuk anak kita. Tuan Kim menyerahkan buku itu kepadanya dan mengatakan bahwa nama teknik itu adalah pemotong gunung. Dia membuat ini dengan memikirkan bakat anak kita dan yakin dia bisa mencapai puncaknya. Dia terlihat terkesan. Teknik itu benar-benar di atas teknik lain manapun yang pernah dia lihat. Satu-satunya masalah, tentu saja seperti yang diduga. Dia sama sekali tidak memiliki bakat. Dia belajar dari seniman bela diri terkuat di seluruh langit, yang menciptakan seni bela diri khusus untuknya dan hanya untuknya. Namun demikian, dia hampir tidak berhasil menjadi prajurit kategori ketiga setelah 1 tahun penuh berlatih. Dia bilang,
Mungkin memang tidak ada jalan. Dia punya bakat di bidang kedokteran, dan sepertinya itulah cara menjalani hidup. Setiap orang memiliki bakat di bidang yang berbeda dan, dengan itu, pada hari pertama setelah 1 dekade berlalu, dia melihat sekilas tingkatan yang hanya pernah dia dengar. Dalam legenda, 5 energi dunia berubah menjadi 1 orang. Orang tua itu mengalami kejang-kejang, yang di sana mulai menggeliat. Apa ini? Rambutnya jadi panjang dan hitam. Dia memanggil orang tua itu, dan tiba-tiba saja sekarang pria itu jadi tampan, berambut panjang, dan berotot. Bab berikutnya. Anak kita, kamu bilang pria itu, kan, terlihat lebih muda darinya. Kim menjawab bahwa dia benar-benar merasa penuh semangat, seolah bisa melakukan apa saja. Anak kita memberi selamat, mengatakan bahwa dunia akan terkejut dengan rekonstruksi kerangka ini. Setelah itu, Kim pun berdiri. Katanya dia harus menyerahkan suksesi aliansi bela diri kepada orang lain. Jadi, anak kita ingin tahu siapa yang dia pikirkan. Dan pria itu bilang memang ada beberapa orang berbakat, namun, tidak ada yang benar-benar memahami esensi seni bela diri. Itu argumennya, ya, nak, bahwa dia adalah satu-satunya orang luar biasa sampai tahu apa sebenarnya itu. Jika dia berharap menemukan jenius lain seperti dirinya, itu akan sulit, oke? Namun, melihat keluar jendela, katanya, meskipun mencoba menurunkan ekspektasi, tidak ada yang pantas. Dan, nak, kita maju lagi 15 tahun. Sudah 35 tahun sejak anak kita memulai hidupnya di jalan kenaikan, dan sekarang dia sudah berumur 65 tahun. Nak, dia penasaran apa yang sedang Raja lakukan. 1 tahun setelah rekonstruksi kerangka, dia menyerahkan posisi pemimpin kepada orang lain dan pergi. Dia ingin bisa pensiun bersama pria itu, tapi, nak, dia harus tetap di tempat ini, untuk mengurus bagian strategis aliansi. Raja berkata bahwa dia ingin berkeliling dunia ini, lebih banyak lagi. Mungkin karena itulah dia tidak bisa datang ke upacara pensiun anak kita. Dia berjalan di taman, mengatakan bahwa tempat ini terlalu sunyi dan sepi. Dia membeli rumah mewah yang indah ini, dengan uang yang dia dapatkan dari pensiunnya. Satu-satunya yang buruk adalah rumah itu terlalu besar dan dia sendirian di dalamnya. Ada seseorang di semak-semak itu, dan, ketika dia melihat, dia melirik, nak, itu Raja, kan? Aku masih belum terbiasa melihatnya berambut panjang. Anak kita ingin tahu di mana dia berada, dan mengapa baru muncul sekarang. Namun, dia hanya jatuh telentang di rumput dan memanggil Yu Hyun. Dan dia bercerita bahwa dia benar-benar percaya bahwa dia diberkati dalam seni bela diri. Yu Hyun bilang jelas dia adalah, kan, nak, jika dia bukan seorang jenius, siapa lagi? Teman itu menjawab iya. Di dunia manusia biasa ini, dia benar-benar tidak biasa. Sang protagonis tertawa. Tentu saja dia tidak biasa. Namun, Raja kemudian berkata, bahwa dia bertarung melawan seorang praktisi sejati, salah satu dari mereka 35 tahun yang lalu, sama seperti pria yang suave ajak teman-temannya. Anda tahu bahwa orang-orang ini tidak mudah menampakkan diri, mereka seperti bayangan yang mengendalikan seluruh dunia, melalui kegelapan. Dan, seiring aliansi bela diri yang mereka ciptakan semakin dan semakin kuat, orang-orang ini mulai ingin memengaruhi mereka. Tidak ada yang bisa menghentikan orang-orang ini. Ini karena menentang mereka, sama seperti menentang negara itu sendiri. Dan itulah mengapa aturan apapun yang diberikan oleh mereka selalu dipatuhi. Itulah mengapa Raja meninggalkan tempat ini. Dia ingin melawan orang-orang ini sebagai individu dan bukan sebagai master. Lagi pula, kan, itu bisa memengaruhi aliansi. Raja kemudian bercerita bahwa mereka sangat sulit untuk ditemukan. Namun, dia berhasil menemukan satu. Kebanyakan mengabaikannya, mengatakan bahwa dia tidak pantas untuk bertarung karena dia seorang manusia biasa. Semua menghilang, menggunakan ilusi, dan tak satu pun dari mereka menginginkan pertarungan. Namun, 5 tahun lalu, ia akhirnya mendapatkan duel. Tuan Eunryun bertanya apakah ia menang, dan pria itu berkata ia menang, kawan. Sang protagonis memuji dan berterima kasih padanya, kan? Karena tidak menjadi pemimpin dan telah melakukan ini. Kalau tidak, mereka yang akan membayar harganya. Kim lalu bercerita bahwa ia mempertaruhkan seluruh hidupnya dalam pertarungan melawan pria itu, dan semua yang berhasil ia lakukan hanyalah sebuah luka kecil di ujung jarinya. Kenyataannya, pria itu membuat taruhan bahwa, jika ia berhasil membuat setidaknya satu luka kecil saja, secara teori ia akan menang, kan? Jadi, begitulah kira-kira ia dianggap sebagai pemenang. Tuan Eunryun seketika berkata bahwa pria itu pasti salah satu dari 10 yang terkuat,
atau semacamnya. Namun, sayangnya, itu bukan kasusnya, kawan. Ia sebenarnya berada di tahap salah satu yang terlemah. Dibandingkan dengan seniman bela diri fana, pria ini pada dasarnya seperti seseorang di tahap kedua, sangat dasar. Pria itu berkata itu tidak mungkin. Ia sudah tahu bahwa, di kehidupan sebelumnya, orang-orang ini adalah makhluk yang sangat kuat. Namun, ia yakin bahwa Kim adalah seseorang yang telah mencapai puncak kemanusiaan. Ia bisa memberikan banyak tebasan sambil terlihat melayang dan tak tersentuh. Pria di depannya adalah seorang jenius, jadi bagaimana mungkin ia hanya berhasil memotong ujung jari seorang kultivator biasa? Dan pada saat itu, Kim berkata, kawan, bahwa ia hidup sepanjang hidupnya seperti katak dalam tempurung. Mereka tidak punya peluang melawan orang-orang ini, yang pada dasarnya adalah bencana alam berjalan. Namun, ia tetap punya sesuatu untuk dikatakan. Hari ini ia memotong tangan salah satu dari mereka. Kawan, anak laki-laki kita yang bersemangat bertanya apakah ia berhasil menang. Ia berkata tidak. Pria itu menaruh jimat di tangannya, beregenerasi, dan selesai. Masalahnya adalah sekarang ia menyadari bahwa ia telah mencapai batas seni bela diri. Dan hari ini ia ada di sana untuk mengucapkan selamat tinggal pada anak laki-laki kita. Ini karena, setelah pria itu melihat kekuatan tekad dan latihannya, ia berkata akan menerimanya. Diterima, ia tidak akan lagi menjadi seniman bela diri melainkan akan memulai jalan kultivasi. Kawan, pria itu berkata itu tidak mungkin. Menjadi seorang kultivator berarti meninggalkan kefanaan, namun hal seperti itu hanya bisa dilakukan jika seseorang memiliki akar spiritual. Dan Kim lalu menjelaskan, bahwa transformasi kerangkanya itu pada dasarnya adalah ia mencapai tingkat bakat yang sama dengan yang dimiliki seorang kultivator sejak lahir. Seseorang jenius seperti dirinya perlu berlatih sepanjang hidupnya untuk mencapai batas minimum yang dimiliki orang-orang itu, kawan. Ia membuat tebasan di kehampaan dan berkata ia menjadi gila. Secara harfiah ia sedang memasuki planet lain, kawan, mengatakan ia akan meninggalkan hadiah terakhir untuk anak laki-laki kita. Sebelum ia bisa menjawab, ia sudah memegang gulungan itu. Pria itu menghilang. Manuskrip itu adalah catatan tentang cara melampaui dan mencapai kultivasi melalui seni bela diri. Pria itu, namun, ingin tahu kemana temannya pergi, tanpanya. Dan dengan itu, waktu berlalu sekali lagi. Di sana ia, terbatuk-batuk, mengatakan bahwa dunia ini kejam. Sudah 50 tahun sejak ia tiba di dunia ini. Namun, di sana ia lagi, meninggal karena flu biasa. Sama seperti di kehidupan sebelumnya, takdir adalah sesuatu yang sepertinya manusia, tak peduli seberapa keras ia berusaha, tak bisa melarikan diri pada akhirnya. Satu-satunya yang berubah hanyalah rumah dan pakaian. Namun, ia meninggal tepat di hari yang sama. Kali ini ia yakin telah menjalani hidupnya hingga batas maksimal. Ia tidak ingin memiliki penyesalan apapun. Seperti di kehidupan sebelumnya, jadi ia menyibukkan diri semaksimal mungkin, belajar semaksimal mungkin, berlatih semaksimal mungkin dan bahkan tidak pernah mengkhawatirkan pernikahan atau hal-hal normal lainnya. Karena itulah ia berhasil menyatukan semua sekte bela diri di wilayah tersebut. Ia meraih ketenaran, kekayaan, dan segala yang dunia fana tawarkan. Lalu, mengapa sekarang, pada saat ini, ia merasakan kekosongan? Apakah jika ia dan Kim berusaha lebih keras lagi, mereka akan mencapai langit? Sayangnya, tubuhnya ini tidak akan menemukan jawaban itu. Yang bisa ia rasakan hanyalah perasaan ketidakberdayaan yang mendalam. Sungguh, ini adalah satu lagi kehidupan yang penuh kekecewaan. Ini menandai berakhirnya regresi kedua dan kedatangan. Dan kalian ingat bahwa bab sebelumnya berakhir saat ia meninggal di regresi kedua? Namun, tak mengejutkan, ia terbangun di hutan yang sama, jalan pendakian. Dan tubuhnya penuh energi, artinya, regresinya bukan hanya sekali seumur hidup. Seketika itu juga, si brengsek berambut koklat itu datang untuk memberinya satu tamparan lagi, memanggilnya anak jalang. Namun, kali ini, Sang So, dengan mudah menghindar. Pria itu berusaha menyerang, apapun dengan segala cara. Namun, Sang So bertanya-tanya, mengapa aku beregresi? Aku punya tubuh baru, namun, aku penuh energi. Jelas, kesempatan baru seharusnya menjadi hal yang baik. Namun, apa yang terjadi dengan hal-hal yang kubangun selama 50 tahun terakhir? Mion terus memaki, mengatakan bahwa ia adalah seorang bajingan yang hampir membunuh semua orang dan masih berani menghindar seperti ini. Namun, So hanya terus menatap, bertanya-tanya apakah ini benar-benar hal yang baik dan segera berkata tidak. Sebenarnya, kekuatan yang ia terima ini lebih merupakan kutukan,
yang menyangkal makna hidup baginya. Tentu saja, beberapa regresi akan menjadi sesuatu yang luar biasa dan ia akan berterima kasih atas kesempatan ini. Namun, bagaimana jika ia terjebak dalam hal ini selamanya? Ia akan terjebak dalam roda takdir, dipaksa menderita hingga akhir zaman. Belum lagi ia tidak lagi mengenal siapapun dari orang-orang yang ia kenal di kehidupan sebelumnya. Itu karena, di depannya sekarang, adalah makhluk-makhluk yang sama sekali berbeda, yang, meskipun memiliki penampilan yang sama, mereka bukan lagi orang yang sama seperti dulu. Tidak, bahkan Yun Hang adalah orang yang ia bentuk, saudaranya sendiri. Pria itu tidak ada lagi di dunia ini, karena Yun Hang adalah temannya, dan melalui banyak pengalaman yang membentuknya. Dengan demikian, ia menyuruh Jeon untuk tenang dan bertanya, apa gunanya marah-marah seperti ini? Pria itu mengatakan bahwa ia adalah anak jalan yang tidak tahu malu. Namun, Sangso mengungkapkan bahwa seharusnya Ming Guo yang mengemudi. Namun, sang protagonis dipaksa untuk mengemudi. Meskipun semalam tidurnya tidak nyenyak karena si brengsek Myeon Hom juga melempar banyak pekerjaan kepadanya. Selain itu, siapa yang bisa menghindari longsoran salju di jalan sempit? Sebaiknya ia berhenti menunjuk-nunjuk dan mulai berpikir tentang apa yang bisa mereka lakukan. Si bodoh itu di sana kelelahan dan terengah-engah tanpa bisa membantah apapun dan saat itu si Perak sudah memanggil direktur. Dan ia bilang bahwa ia akan mencari tempat agar mereka bisa tinggal sebelum matahari terbenam. Semua orang harus pergi mencari mobil atau cara untuk keluar dari hutan. Ketika malam tiba, ia akan menyalakan api unggun. Semua orang harus pergi ke arah itu di malam hari. Chayo sang protagonis bertanya-tanya apakah ada gunanya menjalin hubungan dengan orang-orang ini dengan cara apapun. Seperti biasa ia akan sendirian pada akhirnya. Sudah di dalam gua. Api unggun sudah dinyalakan dan semua orang tidur di lantai. Ia sekarang takut dengan yang namanya regresi abadi ini. Bagaimanapun juga satu-satunya hal yang bisa memberi makna pada hidupnya adalah kemampuan ini dihapus. Mungkin itu akan menghilang jika ia kembali ke bumi menyadari bagaimana ia selalu kembali ke momen ini sebelum jalan kenaikan. Namun bagaimana ia bisa kembali ke bumi? Ia teringat kakek berkacamata berlensa satu berkata bahwa ketika jalan kenaikan terbuka, ruang di sekitarnya menjadi tidak stabil dan mereka yang merupakan manusia biasa bisa saja terjebak dalam variasi spasial itu. Saat itu juga sang protagonis membayangkan bahwa pembukaan gerbang kenaikan itu pasti ada hubungannya dengan fakta bahwa mereka terlempar ke dunia ini. Mungkin ada cara untuk menggunakan ini juga, untuk membuatnya kembali. Masalahnya adalah ia harus menjadi lebih kuat terlebih dahulu. Karena sebagai manusia biasa ia tidak bisa menaklukkan apapun dan memaksa sesuatu terjadi. Ia perlu menjadi sekuat Yonghun di kehidupan sebelumnya dengan umur yang lebih panjang dan mampu mengalami lebih banyak hal. Mungkin ia bisa meneliti cara mengakses jalan itu. Tujuannya sekarang menjadi lebih jelas. Ia harus menjadi lebih kuat untuk bisa mengakses jalan kenaikan itu. Keesokan paginya, ia makan radiasi yang sama untuk memperkuat diri. Namun sekarang karena ia tahu cara menggunakan energi tumbuhan ia bisa masuk ke dalam intinya sesuatu yang mustahil di kehidupan sebelumnya. Ia mulai berlatih urat naga, yaitu teknik yang Onru buat untuknya dan Hulk ajarkan kepadanya dan dengan itu ia mulai memecahkan sumbatan energi di tubuhnya. Satu-satunya hal buruk adalah tubuhnya masih penuh stres dan sampah dari kehidupan sebelumnya dan makanan bumi. Beberapa waktu kemudian ia sedang mengamplas salah satu kayu untuk membuat tombak. Ia berlatih dengan tombak itu ke sana kemari dan menyadari bahwa ia lebih buruk dari sebelumnya. Itu karena di akhir hidupnya ia berhenti berlatih karena ia sudah tua dan sekarang kemampuannya agak buruk. Namun sebuah tatapan pada pohon sebuah cambukan dengan kayu, dan itu menyebabkan luka meskipun kemampuannya hanya omongan belaka. Pertumbuhan mereka sekarang hanya masalah waktu, karena dia mengingat banyak hal, namun manajer Kim langsung melihatnya. Dan dia ingin tahu bagaimana dia melakukan hal seperti itu. Nak, bagaimana dia bisa menebas dengan ranting dan memotong pohon? Dia melihat dengan penasaran sambil berpikir bahwa orang yang akan membantunya menjadi kuat telah tiba. Dia lalu bertanya apakah Direktur Kim ingin mempelajari si botak sialan itu. Dia tidak curiga sama sekali dan hanya menjawab ya, kawan, sahabatku, kamu baru saja tiba dari bumi. Kamu seharusnya merasa aneh melihat anak muda itu merobek pohon. Namun, adegan berubah seperti biasa. Sang rubah mendekat sambil mengatakan bahwa manusia menjijikan dan berani berada di hutannya. Dia sudah hidup begitu lama sampai-sampai dia lupa bahwa makhluk terkutuk ini akan muncul. Di kehidupan pertama dan kedua, yang bisa dia lakukan hanyalah menerima gigitan, darah menyembur, dan sang rubah membawa lengannya. Dia memblokir beberapa titik hanya untuk mengurangi kehilangan darah dan merasakan lebih sedikit rasa sakit, namun tidak ada yang bisa dia lakukan. Orang-orang bertanya kemana dia pergi,
Namun sang protagonis hanya berjalan dengan tenang menuju sang rubah. Mengetahui bahwa dalam regresi ketiga ini dia juga lemah. Kenyataan adalah, di kehidupan kedua, dia bersumpah akan mencapai tingkat konvergensi 5 energi. Namun, bahkan setelah ratusan tahun berlatih dengan seniman bela diri terkuat, dia nyaris tidak bisa mencapai tingkat pertama. Kenyataan adalah bakat bela dirinya tidak relevan dibandingkan dengan orang-orang di sekitarnya. Astaga, dia merobek lengannya sendiri, membantu semua orang. Dan dia berkata bahwa, meskipun dia seperti ini, meskipun dia lemah, meskipun itu akan memakan waktu 1 milenium atau 10.000 tahun, dia tidak akan menyerah. Sang rubah menjilat bibirnya dan berkata bahwa dia menarik. Seorang manusia yang tahu tempatnya dan tahu cara berkorban. Karena memang begitu, dia akan mencicipinya. Karena dia menawarkannya. Dia menatap sambil berpikir bahwa dia akan terus menyerahkan lengannya ini, jaka tami sandak pertibi sandak terati, sampai, pada akhirnya, akan tiba hari di mana dia akan lebih kuat darinya, seperti biasa. Setelah memakan lengan itu, sang rubah pergi dan meninggalkan mereka di sana, tanpa peduli dengan sisa tim. Dia terus berlatih di hutan. Satu-satunya saat dia berhenti berlatih adalah ketika Gravidade Zero datang dan membawa teman-temannya. Begitu mereka pergi, dia kembali berlatih, tanpa makan atau istirahat. Dia akhirnya berhenti pada hari keempat, di mana dia memperkenalkan diri sebagai manusia rendahan dan berkata bahwa dia ingin menanyakan sesuatu kepada naga laut. Roeu, si bertanduk itu, ingin tahu alasan rasa penasaran itu, atau dia mengatakan bahwa gadis yang dia bawa, memiliki akar spiritual yang terperangkap. Artinya, dia tidak akan bisa berlatih, belum lagi, karena dia hanyalah manusia biasa. Dia akan hidup paling lama 100 tahun. Jadi, mengapa dia membawanya? Si bertanduk menjawab bahwa dia terlalu banyak tahu untuk seorang manusia biasa. Namun, dia tidak perlu khawatir. Ketika dia menerima darahnya, akar spiritual akan terbangun. Dan menerima bakat seketika. Pria itu jadi bersemangat dan bertanya apakah ia juga bisa mendapatkan kesempatan bagus seperti itu. Mereka semua berasal dari tanah yang sama, Jubaraha, yang dan mungkin memiliki kekuatan khusus yang diminatinya. Namun, aku hanya tersenyum, dan menyuruhnya mendengarkan. Seketika itu juga, pria itu merasakan sakit di dadanya, dan pria itu berkata bahwa bagus dia mengetahui ini agar tetap hidup. Ia tidak seharusnya pernah menuntut atau meminta apapun, dari seseorang sepertinya. Ia sudah hidup selama milenium tak terhitung dan memahami hal-hal yang tidak ia bayangkan. Namun, ia beruntung karena dia adalah salah satu yang paling baik hati. Siapapun di level yang sama dengannya akan lebih dari bersedia untuk membunuh, hanya karena melakukan kontak mata. Dengan itu, pria itu menghilang di antara guntur dan pergi berselancar di atas naga, sementara Kim yang malang ada di sana tanpa mengerti apapun yang terjadi. Keesokan harinya, teman yang lain akan dibawa pergi. Si perak mengajukan pertanyaan serupa. Di sini, tidak ada yang punya akar spiritual, jadi mengapa dia bisa menjadi murid tetua? Tetua itu menunjukkan sebuah pil dan berkata bahwa benda ini memungkinkan siapapun untuk mencapai insting spiritualnya. Bahkan seorang manusia biasa sekalipun bisa mendapatkan kesempatan untuk menjadi kuat jika mengonsumsi benda ini. Semua ini adalah informasi yang sangat baik bagi pria itu. Kuma bersedia, karena sekarang ia tahu ada jalan lain selain latihan sederhana untuk menjadi lebih kuat. Dan dalam hal ini, tetua itu menceritakan bahwa mungkin bagi seorang manusia untuk melatih seni bela diri dan mendapatkan akar dari kelima elemen. Namun, itu adalah jalan yang panjang, dan hasilnya cukup biasa-biasa saja. Kenyataannya adalah apa yang kau dapatkan dengan pil itu jauh lebih baik dan jauh lebih cepat. Ini membuka portal baginya dan mengatakan cukup. Ia tidak ada urusan lagi dengan keduanya dan mereka harus menghilang. Teman kerja itu berteriak memanggil keduanya. Namun, sang prota membuka mata di atas pohon. Dari jauh, ia bisa melihat sisi selatan wilayah Wango, sama seperti di kehidupan lampau. Rupanya, ia dan King akan menghabiskan waktu berlayar di wilayah ini. Namun, protagonis kita menantang banyak orang dari seluruh dunia ini, jadi ia tahu sebagian besar jalan seperti telapak tangannya sendiri. Dengan begitu, ia membangunkan direktur dan membawanya ke kota terdekat. Ia menjelaskan seluruh situasinya, dan jelas pria itu bingung. Namun, sedikit demi sedikit ia mulai menerima kenyataan. Segera setelah itu, mereka tiba di kota Robiok dan di sana mereka menjual ramuan-ramuan pendakian itu. Namun, mereka hanya membeli sebuah rumah kecil. Sang prota mengajari King bahasa dunia itu, teknik penghancuran gunung yang ia ciptakan sendiri pada regresi kedua,
dengan memodifikasi teknik lain yang lebih kuno. Semua ini untuk lebih menyesuaikan diri dengan kemampuan Kim sendiri. Namun, setelah berlatih sedikit saja, pria itu sudah berpikir betapa tidak memotivasinya ini. Kim mencapai level 3 bunga dalam 3 bulan belajar seni bela diri, sementara ia, yang sudah berlatih selama 2 kehidupan penuh, bahkan belum mencapai level pertama. Kim bangkit dengan sangat bersemangat dan berkata bahwa ia merasa sekarang bisa mengalahkan CEO. Si perak tersenyum berpikir bahwa ini benar-benar bukan Yeonho yang sama yang ia anggap sebagai saudara di kehidupan lampau. Secara mental, orang ini ratusan kali lebih muda darinya. Kenyataannya adalah, saat ini Anda hampir seperti buyut bagi Direktur Kim di kehidupan ini. Dia tidak akan bisa menemani orang ini dalam hal itu. Dia menyerahkan sebuah buku dan berkata, bahwa mulai saat ini mereka akan menjalani hidup terpisah. Kim merasa agak bingung dan ingin tahu, apa yang Anda katakan? Apakah aku melakukan kesalahan? Apa alasan mereka berpisah? Alasannya adalah protagonis di sini pada regresi pertama. Yeonho menjadi pemimpin aliansi bela diri dan pada akhirnya kalah dari orang-orang itu. Pada regresi kedua, kenyataannya adalah segalanya tidak jauh berbeda. Dia menciptakan teknik yang lebih canggih, berlatih lebih keras lagi dan pada dasarnya mencapai batas seni bela diri, namun dia tidak mampu mengalahkan orang-orang itu dengan seni bela diri dan akhirnya meninggalkannya untuk mengabdikan diri pada kultivasi. Dia tahu hal yang sama akan terjadi pada Yoonhun jika dia tetap dekat dengannya sepanjang hidup. Dan agar tidak melihat wajah putus asanya lagi, dia kemudian mengatakan bahwa di kehidupan ini, dia akan menjelajahi negeri ini untuk meningkatkan kemampuannya sendiri. Kim bagaimanapun ingin tahu bagaimana dia akan hidup tanpa Yoonhun di dekatnya. Sang prota berkata bahwa kemampuan bela diri yang sudah dia miliki seharusnya lebih dari cukup baginya untuk menjadi kuat. Dia sudah tahu cara berkomunikasi, menulis dan bertarung. Dia adalah seniman bela diri di puncak bela diri, jadi dia tidak perlu khawatir tentang apapun. Kim berkata dia mengerti, namun dia tidak ingin terputus dari satu-satunya orang yang dia kenal dari tanah kelahiran. Sil berkata dia mengerti, lalu membuat janji. Setiap 2 tahun, pada hari yang persis sama ini, mereka akan bertemu di rumah ini. Dengan begitu, setelah meyakinkan direktur, dia pergi. Chelzao biru dan manusia, memegang tombak, memerintahkannya untuk tetap diam di sana dan bertanya, apa yang membawamu ke Aula 8 terhormat? Pria itu berkata dia datang ke sana untuk meminta duel. Namun pria itu tertawa terbahak-bahak mengatakan bahwa tidak ada yang bisa begitu saja berjalan ke tempat ini dan menantang duel seperti itu. Namun, saat itu juga, pria itu menyerang dengan pedang, dan pada detik yang sama tombak pria itu robek. Lalu dia bertanya kepada pria itu, apakah aku kebetulan terlihat seperti seseorang? Biasa saja, nak. Pria itu bersumpah bahwa di kehidupan ini dia akan melakukan segala yang mungkin untuk menjadi lebih kuat. Pemuda itu mulai membentuk aura itu. Di kehidupan pertama, dia kelaparan, di kehidupan kedua, dia kelaparan lagi, tapi di kehidupan ini, dia mungkin akan kelaparan, tapi setidaknya dia akan mempermalukan beberapa orang di sana-sini. Ya, sesampainya di aula, gadis muda dari jalanan itu mengatakan bahwa pemimpin sedang menunggunya. Ayo lewat koridor kecil ini, kami tiba di depan. Dia adalah bos besar yang melihat sekeliling. Paman yang tertawa itu kembali dan berkata dia bertanya-tanya siapa tamunya, yang tampaknya adalah seniman bela diri tingkat pertama. Dia tidak pernah membayangkan bahwa itu adalah seorang pemuda seperti dia. Sang prota memperkenalkan diri dan menyampaikan penghormatannya kepada para pemimpin aula. Pria itu hanya berkata bahwa dia benar-benar tampak memiliki kekuatan yang tangguh. Dan dia mengatakan itu sama baginya. Yang dia minta hanyalah agar dia memberkati anak muda yang tidak berpengalaman ini dengan beberapa ajarannya. Saat itu, lelaki tua itu mengeluarkan nunchaku berujung tajam, sementara lawannya bersiap dari sudut untuk menghunus pedangnya. Saat itu, sang ketua maju berputar dengan nunchaku mengatakan bahwa karena dia akan menunda, dia akan menyerang lebih dulu. Benda itu dipenuhi aura di sekelilingnya, dan akan tepat mengenai mata sang protagonis muda. Namun dia hanya menghunus pedangnya dan melancarkan tebasan ke atas, dan berhasil mengalihkan serangan itu. Para biksu Shaolin semuanya terkejut karena dia berhasil memantulkan serangan sang ketua, yang kini berputar seperti helikopter di arena, mengatakan bahwa anak muda itu benar-benar sudah mencapai level untuk menjadi satu dengan pedang. Sepertinya dia akan segera melampaui tahap pertama. Sang protagonis mengatakan bahwa sang ketua juga tampaknya telah menjadi satu dengan pedang. Dia belajar banyak dari satu gerakan ini. Pria itu tertawa dan mengatakan lucu bahwa dia berada di level yang sama, meskipun dia masih sangat muda.
Sungguh, pemuda itu adalah seorang jenius. Namun, sang protagonis muda tertawa mendengar kata jenius itu. Sebenarnya, dia bahkan tidak bisa menganggapnya sebagai pujian. Semua orang menatapnya, menganggap bahwa kehebatan bela dirinya sangat mengesankan, sesuatu yang akan memakan waktu berpuluh-puluh tahun bagi orang lain untuk mencapainya. Dia mencapainya sebelum usia 30. Dia kemudian berterima kasih kepada sang ketua karena memuji kemampuannya yang masih belum cukup. Namun, dia berpikir, pada akhirnya, dia hanyalah salah satu dari sekian banyak orang, tanpa bakat sama sekali, yang biasa ditemukan di dunia ini. Namun, bahkan tanpa bakat bela diri sama sekali, atau menjadi pilihan langit, dia mampu mengembangkan kehebatan bela diri ini yang sekarang mereka sebut jenius. Sungguh, regresi, pada akhirnya, adalah sebuah kesempatan, dan karena mereka ingin dia menjadi, kali ini dia akan bertindak sebagai jenius seperti itu. Dia memberitahu sang ketua bahwa mulai saat ini, dia akan menggunakan energi pedang. Pria itu berterima kasih dan mengatakan baiklah, kalau begitu dia akan menganggapnya serius. Saat itu, dia langsung melancarkan teknik penghancuran gunung, bentuk pertama, dan sang ketua menghindar ke samping. Dia langsung menyerang lagi dengan bentuk kedua, memasuki gunung. Bentuk ketiga datang secara menanjak. Namun sang ketua mengaktifkan energi di sekitar nunchaku, melancarkan serangkaian serangan dan sang protagonis muda bertahan sementara pria lain ingin memahami. Anak muda sialan macam apa ini yang bahkan belum berusia 30 tahun dan memiliki kemampuan bela diri, yang mengerikan seperti ini. Saat itu, sang protagonis bergerak ke samping dan mengaktifkan bentuk ketujuh kedalaman gunung. Dan salah satu tebasan tampaknya mengenai wajah sang ketua. Para biksu Shaolin lainnya semuanya ketakutan, mengatakan bahwa itu tidak mungkin. Bagaimana mungkin sang ketua ditekan oleh seorang anak muda di kota ini? Saat itu, dia sudah melancarkan bentuk ke-12, memaksa sang ketua mundur sementara orang-orang di antara penonton mengatakan bahwa itu bukan hanya kecepatan. Jelas, pedang anak muda itu membawa kekuatan yang luar biasa di baliknya. Salah satu serangan mengenai nunchaku, sehingga sang ketua gemetar dan ketakutan saat itu. Dia berpikir bahwa sudah waktunya untuk mengakhiri ini. Dia melompat ke langit, mengaktifkan teknik 7 cahaya dan, tiba-tiba, banyak tebasan bercahaya muncul. Dan surat tantangan itu robek. Sang kepala jadi sangat ketakutan, Shaolin ternganga. Dan dengan itu, orang itu langsung jatuh ke tanah dan berkata dia kalah. Pada saat yang sama, sang tuan segera membungkuk dan berterima kasih atas kesempatan itu. Pemuda itu segera berbalik dan pergi. Kawan. Mereka semua terkejut, dia berjalan melewati tengah sekte, dan semua orang memperhatikan, berbisik dan berkomentar. Setidaknya dia tidak mengalami penyergapan apapun karena hal itu. Rumah 8 terhormat adalah sekte ortodoks, kan? Mereka mengikuti metode tradisional dan kode moral. Jelasnya, sang tuan, bagaimanapun, ingin pergi ke sekte-sekte non-ortodoks, pada dasarnya para penjahat. Tujuan pertama dalam hidup ini adalah berjalan kemana-mana, dan mencapai puncak bela diri di sebuah gunung. Sang protagonis menceritakan bahwa dia menjelajahi banyak kota menengah di seluruh wilayah Kyungnya. Di antaranya, dia juga kalah di sekte Eohyun dan di sekte Ryoong, dan dia tidak berhasil menang. Namun, dia menang di Gaido dan di Wuguo, dan sekarang dia berada di sekte Roajeng, memberikan tebasan pada kapten berjubah ungu di sana, yang diserang ke belakang, jatuh ke dasar ruangan dalam keadaan pingsan. Orang tua itu tertawa dan berkata bahwa dia pasti adalah seniman bela diri kelas 1 yang terkenal itu, yang telah menantang di banyak tempat. Sungguh, dia adalah pemuda yang terampil. Sang tuan berterima kasih, mengatakan bahwa dia telah belajar banyak, karena pertarungan-pertarungan ini. Namun saat itu, muncul rombongan pembawa lentera, dan sang kepala berkata bahwa dia sekarang harus menghadapi 10 tetua secara bersamaan. Sang tuan menyadari bahwa begitulah cara sebuah sekte non-ortodoks membalas dendam. Dia kemudian berkata bahwa dia mengira duel itu telah berakhir dengan kemenangannya. Dia belum pernah mendengar tentang duel berturut-turut, terutama yang mana satu orang melawan 10. Sang kepala tertawa dan berkata lucu sekali dia belum pernah mendengar hal seperti itu. Sang tuan kemudian menjawab bahwa, jika sekte-sekte lain mengetahui cara mereka bertindak, nama Roijung akan hancur. Sang kepala, bagaimanapun, mengatakan bahwa apa yang terjadi dalam duel ini adalah dia menderita luka kecil, dan luka itu terinfeksi dan dia meninggal. Sayangnya, sekte itu sangat merawat pemuda itu yang berjuang untuk hidup, namun meskipun semua orang telah memberikan yang terbaik, dia akhirnya meninggal. Sayangnya, dia, sebagai orang mati, tidak akan bisa menyangkal apapun.
Sang tuan sudah terkepung dan melihat bahwa para bajingan ini lebih gila dari yang dia bayangkan. Sang kepala berkata sekali lagi bahwa kematiannya di sini akan memungkinkan reputasi mereka tetap utuh. Namun saat itulah sang tuan tersenyum, Kama Anderdoan dar NBSSSMB. Berpikir bahwa justru karena itulah dia datang ke tempat ini. Dia kemudian berkata agar mereka menyerang, dia akan menerima duel konyol ini. Semua orang maju sementara dia berpikir bahwa telah tiba saatnya untuk mendapatkan pengalaman tempur yang sesungguhnya. Wah, kawan, adegan beralih ke malam hari, di sebuah bar. Semua orang minum dan membicarakan tentang seniman bela diri yang pergi menantang Roy Jung. Sangat disayangkan bahwa pemuda itu, yang begitu berbakat, semuanya telah meninggal begitu saja. Si Mohawk bilang dia juga gila, menantang para penjahat seperti mereka. Si rambut putih, yang tertawa juga, bilang dia terlalu polos, seolah-olah semua akan selalu berjalan sesuai harapanmu. Yang lain, berdiri, bilang semua yang dilakukan anak itu hanya mempercepat kematiannya. Berkat semua kesombongan ini, Roy Jung mungkin punya nama sekte, tapi semua orang tahu bahwa itu sebenarnya adalah kelompok bandit. Sayangnya, saat ini, jasad anak itu seharusnya sudah dikuburkan, tapi seseorang melangkah masuk ke aula. Salah satu pelayan berbalik untuk menyambut. Astaga! Dan itu dia, Seu, benar-benar bermandikan darah, penuh luka sayatan, meminta seember mie instan, tolong. Pria itu, benar-benar, tidak tahu harus menjawab apa, hanya bilang tidak apa-apa dan memintanya masuk sementara tuan itu berhenti. Dan ketiga orang bodoh itu, sekarang di sana semuanya ketakutan, tidak ada yang bicara sama sekali. Namun, kenyataannya adalah bajingan-bajingan itu hampir benar-benar membunuhnya. Bukan hanya 10 lawan 1, tapi pedang mereka juga masih beracun. Untungnya, selama dia bekerja di eselon atas aliansi, dia berhasil mempelajari berbagai teknik pengobatan. Jika dia tidak memakan pil penyembuh, saat itu, dia benar-benar akan mati di ruangan itu. Dan begitu dia membunuh ke-10 tetua, orang tua itu berteriak menyuruh semua orang membunuhnya sekarang, berapapun harganya. Maka, semua anggota aliansi, maju dalam formasi perang. Pada akhirnya, untuk bertahan hidup, tuan itu harus bertarung seperti binatang. Namun, dia ada di sini, hidup dan tenang di bar, tepat setelah menusukkan pedang ke dada pemimpin. Dia tidak membunuh semua orang di ruangan itu, tapi memotong tendon mereka. Artinya, tidak ada yang akan bisa datang membalas dendam, karena semua orang akan lumpuh seumur hidup. Dia bahkan tidak menyadari bahwa sumpitnya gemetar hebat. Dia minum begitu banyak stimulan sampai mustahil untuk bersantai saat ini, mungkin karena jumlahnya. Dia bahkan tidak akan bisa tidur selama beberapa hari ke depan. Mungkin ini saat yang tepat untuk menantang sekte ortodoks, kawan. Dia selesai makan, langsung mengambil pedangnya dan pergi. Saat itu, legenda mulai diceritakan. Segera setelah kemenangannya melawan sekte Roy Jung, tuan muda bela diri itu makan semangkuk mie instan dan melanjutkan perjalanannya. Peristiwa gila itu mulai menyebarkan namanya ke seluruh rakyat, dan sebuah rumor tertentu mulai menyebar melalui kiungnya. Tidak lama kemudian, orang-orang mulai memanggilnya dengan gelar bela diri baru. Roh pertarungan tak terbatas, Zhou Yun. Nama itu lumayan keren juga, ya? Roh pertarungan tak terbatas. Dia terus bertarung ke sana kemari. Oke. Aku menghormati si perak. Tahukah kau dia tidak punya banyak bakat, tujuannya adalah mencapai puncak bela diri. Dan sejauh mungkin. Itulah sebabnya dia harus terus bertarung, dan semakin menantang. Batas antara hidup dan mati, agar pria biasa seperti dia bisa melewati dinding bakat itu. Ia pasti gila, siapapun yang tidak memiliki potensi alami. Ia terpaksa merangkul kegilaan, itulah satu-satunya cara seorang pria tanpa bakat sepertinya bisa mencapai kekuatan seorang jenius. Dan demikianlah ia pergi ke berbagai wilayah Wangor. Bertarung puluhan duel setiap hari melawan sekte ortodoks dan non-ortodoks. 5 tahun berlalu. Sebuah ledakan terjadi di tengah halaman. Sang protagonis mengaktifkan sekali lagi teknik penghancur gunung pada saat ini. Ki miliknya bergerak dengan lancar, namun pada saat yang sama sangat merusak. Teknik itu, seolah-olah adalah jantung langit itu sendiri. Ki pedang dalam format garis, sesuatu yang hanya bisa digunakan oleh mereka yang mencapai puncak. Hanya dengan mencoba membentuknya sesaat, pikirannya menjadi sangat lelah. Namun, jika ia tidak berhasil, tidak ada cara untuk mencapai mimpinya. Pada saat itu, seseorang datang dari belakang, menebasnya dengan pedang. Ia berbalik, berhasil menangkis serangan itu. Energi menghilang pada bilah pedang,
dan seluruh tempat meledak. Ia terlempar ke dinding, menyadari bahwa sentuhan pedang yang sulit ia pertahankan hancur dalam satu serangan. Saat itu, seseorang keluar dari asap, mengatakan bahwa ia berharap lebih dari semangat bertarung tak terbatas miliknya. Namun, kali ini, ia menang, kawan. Tentu saja, itu Direktur Kim sialan itu, pria terkuat di bawah langit. Sang protagonis bangkit, menyadari bahwa bajingan ini benar-benar memiliki bakat luar biasa, ia memberi selamat kepada temannya, dan mengatakan bahwa, sungguh, ia menjadi jauh lebih kuat daripada terakhir kali mereka bertemu. Ia menyadari bahwa si sialan itu sudah melewati rekonstruksi kerangka dalam 5 tahun. Melihat ke tangannya, ia bertanya-tanya apa yang telah ia lakukan selama ini. Ia masih seorang seniman bela diri tingkat pertama yang sama. Sungguh, kurangnya bakat mengungkapkan sisi terburuk seseorang. Tak lama kemudian, direktur mengatakan bahwa, setelah mencapai tingkat konversi 5 energi, ia menyadari sesuatu. Ia menjadi pria terkuat di Wangor, dan tidak ada lagi yang bisa menahan satu serangan pun darinya. Itulah mengapa, sebagai pria paling kuat, ia berpikir untuk menciptakan sebuah organisasi dan ingin menawarkan sebuah posisi. Namun, ia memotong dan mengatakan bahwa ia baik-baik saja. Ia lebih suka hidup seperti yang telah ia jalani, saat ia teringat bahwa pria ini, di setiap kehidupan, selalu terobsesi untuk menjadi master sebuah aliansi. Namun, jika ia menerima tawaran ini, ia akan menjadi wakil pemimpin. Tetapi, sebenarnya, akan lebih banyak bekerja sebagai ahli strategi. Sesuatu yang sudah ia lakukan di seluruh kehidupan masa lalunya, dan ia tidak tertarik. Ini karena, dalam hal ini, setiap detik yang ia miliki untuk berlatih dan mencapai puncak bela diri, terlalu berharga. Setelah banyak usaha, ia berhasil menolak tawaran organisasi itu, namun kemudian Kim mulai bersikeras agar, karena dia tidak mau menjadi bagian dari asosiasi, biarlah dia menerima pelajaran 1 lawan 1. Namun, sang tetua hanya menjawab bahwa, tidak peduli apa yang ditawarkan direktur, dia tidak akan menerima, dan alasannya sangat jelas. Dia sudah mempelajari semua yang bisa dipelajari dari orang ini dalam 2 kehidupan. Yang benar-benar dia butuhkan di kehidupan ini adalah pengalaman sejati. Dia ingat bahwa, di kehidupan lalu, Yunho berkata bahwa, di akhir tahap-tahap awal, kamu harus menghadapi pertarungan nyata sebanyak mungkin, dan itulah mengapa, di kehidupan ini, dia memutuskan untuk hanya menyaksikan saga temannya dari jauh dan melanjutkan sendirian perjalanan, tak terbatasnya demi pertarungan. Dengan begitu, 20 tahun berlalu, Kim tiba di depan rumah yang sama dan mengatakan bahwa, kali ini, dia terlihat pucat. Pada saat itu, sang tetua akhirnya menyadari bahwa bakatnya adalah bakat seseorang yang benar-benar telah ditinggalkan oleh surga. Kim berkata bahwa, bahkan setelah berlatih tanpa henti, dia masih belum berhasil meningkatkan kemampuannya. Sang tetua mengatakan bahwa pengetahuan mata tentang energi bilah pedang melebihi seniman bela diri manapun di level yang sama dengannya. Meskipun begitu, dia tidak bisa bertahan lebih dari 3 serangan melawan seseorang di puncak seni bela diri. Kim terbatuk dan mengatakan bahwa ini aneh. Dia sudah hampir menyatu dengan pedang. Bagaimana bisa dia belum mencapai puncak bela diri? Seseorang dengan pengalaman sebanyak, dia seharusnya bisa mencapai itu dengan mudah. Sang tetua berpikir, itu sudah dia ketahui, kan? Nak, inilah batas bakatnya, seseorang yang benar-benar telah ditinggalkan oleh surga. Darah mulai keluar dari hidungnya. Dia mengatakan bahwa dia hanya bisa mempertahankan teknik ini. Diaktifkan selama setengah hari. Mungkin, jika dia bisa mempertahankannya sepanjang hari, dia akhirnya akan menemukan jalan. Kim, bagaimanapun, mengambil sebuah buku dan mengatakan bahwa dia mendoakan yang terbaik untuknya. Ini adalah semua yang dia pelajari. Bertarung melawan seorang kultivator dalam waktu singkat, dia melakukan apa yang dia bisa untuk menahan beberapa gerakan. Dan berhasil lolos. Pada akhirnya, nyaris saja. Sang tetua memperhatikan ketebalan buku itu. Sungguh, itu setebal banyak teknik yang telah mereka pelajari. Dia mempertanyakan apakah hanya dengan melarikan diri dari orang itu bisa memberikan begitu banyak pengetahuan. Kim berkata bahwa mereka adalah bencana alam berjalan dan, tentu saja, kamu membutuhkan pengetahuan mendalam untuk melarikan diri dari kekuatan alam. Sang tetua berterima kasih, mengatakan bahwa dia akan menjaga ini dan mewariskannya kepada generasi berikutnya. Sang tetua, kemudian, mengatakan bahwa dia akan pergi mencari pertarungan semacam ini lagi. Yang dia minta hanyalah agar mereka bertemu lagi dalam keadaan hidup. Dia, kemudian, mengatakan bahwa dia akan memberikan sebuah petunjuk.
agar dia bisa mencapai puncak bela diri. Dia harus menjaga setiap informasi ruang yang hadir dalam benaknya setiap saat. Sang tetua agak bingung dan bertanya apa maksudnya dengan itu.